Pemirsa, kami sangat berharap Anda dalam keadaan sehat, bahagia, dan sukses selalu. Kenapa? Supaya Anda bisa menolong banyak orang juga hari-hari ini. Dan hari ini di episode terbaru dari Go Healthy, saya Coki Sitohang bersama praktisi kesehatan dan narasumber terundang akan membahas mengenai bagaimana Anda pemirsa setia Metro TV bisa terhindar dari risiko terkena stroke, penyakit kanker, dan penyakit berbahaya lainnya. Bakal seru ini karena seorang yang kami undang hari ini adalah seorang yang masih aktif di usia 56 tahun. Ini terkenal dengan jokes bapak-bapaksnya, pemirsa, Pak Eko Prabowo. Pak, apa kabar? Welcome to the side, Bapak. Dan teman tandemnya nanti ngobrol bersama para praktisi kesehatan. Hari ini yang bertugas adalah Mbak Lula Kamal dan Mbak Fretisya Sufarli. Salam sehat. Salam sehat. Sebelum lebih lanjut lagi, kita ajak Pak Eko main benar atau salah. Ini yang pertama, benar atau salah. Konsumsi ikan asin berlebih berisiko terkena penyakit kanker. Benar. Karena Ikan asin itu mengandung pengawet ya, dan dia asin gitu. Ikan asin itu biasanya tidak fresh. Ya. Pasti ada pengawetnya kan. Nah, Itu mungkin yang memicu kanker. jawaban Pak Eko tepat ya Pak Eko ya. Betul, benar bisa memicu kanker. Sebetulnya bukan cuma ikan asin, semua makanan asin. Jadi gini, kalau pengawetnya pasti kita anggap ya kan mengasinkan itu adalah cara pengawetan. Tapi ada cerita lagi yang lain. Waktu dibawa sebelum dia diasinkan ada cerita lain di sana. Pertama bisa dia bertemu dengan yang namanya formaldehid atau formalin. Kita sudah biasa nih ya. Walaupun memang tidak diperkenankan, itu tidak boleh sebetulnya ya, tapi bisa terjadi. Yang kedua, si ikan asin atau makanan asin ini sendiri dia mengandung juga yang namanya natrium nitrit yang dia kalau bergabung dengan senyawa yang lain dia bisa menyebabkan membentuk senyawa yang namanya nitrosamin yang ternyata karsinogenik. Tapi bicara mengenai kanker yang kita sering dihubungkan dengan si ikan asin atau makanan asin ini adalah kanker nasofaring yang bukan cuma berhubungan dengan makanan asin, tapi bisa juga berhubungan dengan genetik, virus Epstein-Barr begitu ya. Masih banyak lagi cerita yang lain. Jadi kalau kemudian suka ikan asin, yang harus diwaspadai bukan cuma kanker nasofaring, tapi hati-hati juga dengan hipertensi. benar ya, konsumsi ikan asin berlebih berisiko terkena penyakit kanker adalah pernyataan yang benar. Wah, mantap Pak, satu tepat. Kita geser ke yang kedua. Kurang tidur dapat menyebabkan sakit kepala. Benar atau salah? Kalau ini pasti benar. Karena saya punya cerita masalah ini dan ini saya mengalami ini. Karena tidur saya juga memang kurang ya. Kurang sekali karena banyak hal, sehingga kalau tidur tidak cepat tidur, kualitasnya kurang. Pagi itu kalau bangun sakit kepala dan itu hanya di satu sisi gitu, sebelah kanan biasa. Belakang kanan? Belakang, cep gitu. Dan itu cukup lama, sampai berangkat kantor pun masih merasa. Artinya durasinya berjam-jam nggak hilang-hilang gitu Pak? Iya. Wah, itu menderita sekali Pak. Jadi jawaban Pak Eko sudah tepat, khususnya adalah yang dialami oleh Pak Eko, migrain. Jadi migrain itu merupakan sakit kepala primer ya, yang ditandai dengan nyeri kepala berdenyut sebenarnya. Jadi bukan satu sisinya yang kita pentingkan, tapi berdenyutnya. Nah, kenapa sih kok bisa orang kurang tidur menyebabkan sakit kepala? Pertama, tidur yang cukup itu penting untuk membiarkan otak dan tubuh Anda beristirahat dan pulih. Nah, mungkin pemirsa di rumah mikirnya, cuma sakit kepala aja, saya minum aja obat pereda nyeri kepala. Tidak demikian pemirsa di rumah. Kurang tidur 1-2 hari sakit kepala. Tapi kalau kurang tidur dilakukan 5 tahun atau sampai 10 tahun, Anda beresiko sekali untuk mengalami yang kita sebut dengan peningkatan tekanan darah, perubahan metabolisme tubuh di mana bisa terjadi diabetes maupun kolesterol tinggi. Bahkan Anda juga bisa beresiko terkena penyakit jantung maupun penyakit stroke. Jadi buat pemirsa di rumah, belajar dari cerita Pak Eko, cukupi tidur Anda minimal 7 jam di malam hari. Kurang tidur dapat menyebabkan sakit kepala adalah pernyataan yang benar. Dapat hadiah. Pak, kenang-kenangan dari Go Healthy karena duanya tepat. Terima kasih Pak Eko. Pemirsa, mari kita kenal Pak Eko lebih lanjut lewat sebuah video berikut ini. Eko Prabowo. Sehari-hari ia memiliki kesibukan yang cukup padat, dari mengajar sebagai dosen hingga mengejar program studi S3-nya. Hal ini membuat waktu istirahat Eko sangat terbatas. Dampaknya, tak jarang ia sering mengalami pusing.
Namun, hal ini tetap ia jalani dengan rasa semangat yang tinggi. Akan tetapi, ia sadar bahwa risiko penyakit bisa datang kapan saja apabila kesibukannya ini tidak diimbangi dengan pola hidup yang sehat. Pasalnya, bukan hanya rasa pusing yang sering dirasakan oleh Eko, tetapi pada 8 bulan lalu, ia pernah merasakan sesak yang dikhawatirkan berasal dari kondisi jantungnya. Untuk itu, Eko saat ini menjadi lebih rutin melakukan cek kesehatan dan mulai memperbaiki pola hidup. Selain itu, untuk meningkatkan kesehatannya, Eko juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, berkat upayanya, kini kesehatannya masih tetap terjaga dengan baik. Bahkan, keluhan pusing yang dulu sering dirasakan pun sudah tidak pernah kambuh lagi. Cukup banyak dari tadi kita ngobrol kenalan sama Pak Eko. Kelihatannya pemirsa sudah kenal duluan dengan Pak Eko sebelum video tadi ditayangkan. Saya langsung kepada poin utamanya mau tanya, Pak, pakai laser Ya. langsung dapat manfaat apa ketika Bapak sudah menggunakannya secara rutin? Yang pasti kualitas kehidupan saya jadi lebih baik gitu. Sehat itu buat saya kan dijaga gitu ya. Iyalah. Iya. Menjadi lebih enak gitu. Jadi kalau dulu sebelum saya pakai gitu ya, saya hanya merasakan bahwa ya gini-gini aja gitu ya. Tidak ada peningkatan apa-apa gitu. Apa staminanya berasa gitu? Pak? Energik atau gimana? Sesuatu tuh menjadi biasa, pusing menjadi biasa. Oke. Terus kemudian capek menjadi biasa. Oke. Bangun tidur lemes Nggak itu seger biasa. gitu, biasa. Sekarang begitu menggunakan itu, yang dulu saya rasakan itu tidak ada lagi. Jadi saya Apa merasa itu? bahwa Yang ya itu mengganggu? tadi yang bangun lemes, terus pusing. Pusing Sakit itu kepala hilang? berdenyutnya Pusing berarti udah itu gak ada? berkurang ya, nggak sedenyut yang Yang biasanya dulu? menderita itu yang Iya. sangat. Saya tuh tidak bisa langsung tidur, langsung hilang gitu kan. Tadinya nih, Oke. Nggak bisa. Nggak bisa langsung pulas gitu ya? Langsung pulas itu nggak bisa. Ini kalau saya gunakan 15 menit sebelum tidur, itu cepat banget saya pulas. Dan ya karena udah body clock ya, saya tiba-tiba jam 4 jam kemudian harus bangun. Dan itu saya pakai lagi. Kayak saya pakai sebelum tidur dan setelah tidur, dan kemudian pulang dari kampus saya pakai lagi. Itu udah rutinitas gitu ya. Mbak Preti, memang Pak Eko ini pakai teknologi laser sebagai pencegahan karena nggak ada satu keluhan yang berarti kecuali Oke. keluhan rutin tadi pusing, kepala ya. kemudian nanti aktivitasnya menjadi kurang Dan itu nyaman. menjadi hal yang biasa, Mas. Jadi anggapnya toleran gitu. Ya saya ya memang harus pusing kalau bangun gitu rasanya gitu ya. Ada yang begitu. Karena gini, kan setelah Bapak sakit pusing tadi, berdenyut, kan setelah jam sekian kan hilang kan, Iya, Pak? hilang. Nah, jadi aktivitas nggak keganggu nih, Bang Coki. Keganggunya pas Cuman waktu di pagi awal aja. saja. Betul. Tapi kan sekarang beda kan, Pak. Waktu kemudian nggak pakai episode sakit dulu, Oh, iya. denyut dulu, dan ternyata berasa kan bahwa hidup harusnya nggak pakai tambahan episode itu sebetulnya. Pastinya lebih produktif juga. Betul. Jadi ya, banyak yang bisa dipersiapkan sebelum berangkat ke kampus, misalnya ke kantor gitu Iya, ya. iya. Kita kan tahu pilar hidup sehat nih pemirsa di rumah. Kita ada yang namanya pola makan, Betul. ada istirahat, ada olahraga, ada stres. Iya. Tapi kalau kita kurang tidur, kita nggak usah olahraga. Begitu beratnya si tidur. Kalau kita kurang tidur, waktunya lebih baik tidur Iya, daripada betul. olahraga. Betul. Wow. Sebegitunya. Memang sebegitunya. Baik. Jadi itu kita memang nggak boleh anggap enteng nih tidur ini sebetulnya. Tapi Bapak udah di tempat yang sudah bagus sekali. Kenapa? betul. Karena Bapak langsung bertemu dengan yang namanya teknologi laser. Sewaktu Bapak tidak punya penyakit apapun kecuali tadi ya keluhannya kayaknya kecil tadi. Walaupun belum tentu kecil ya Pak. Ya, Bapak sudah take action. Ya. Kita pengen mengajak pemirsa di rumah sebetulnya jangan sakit dulu gitu. Kalau bisa kita punya kesehatan kita jaga. Jaganya gimana dengan segala macam cara supaya dia tidak sakit. Jangan kebalik-balik, jangan terbawa sama arus, sakit dulu baru berobat. Kita jaga supaya nggak perlu berobat, kita jaga kesehatan kita. Dengan apa? Pola hidup sehat, tambahkan teknologi laser di dalamnya. mungkin banyak juga nih pemirsa di rumah yang masih muda-muda kadang terlalu overconfidence atau terlalu pede dengan stamina dan kekuatan atau energi tubuhnya sendiri, sehingga seringkali kita dihadapkan dengan dilema. Saya sendiri pun sering banget mengalami demikian. Lagi kurang tidur nih, aduh tapi pengen olahraga gaya. Intinya kalau tidurnya belum 7 jam di malam hari, nggak usah olahraga dulu.
Kita biarkan tubuh kita beristirahat terlebih dahulu. Ketika sudah cukup tidurnya, barulah kita memulai aktivitas fisik kita dengan baik. Karena ketika Anda berolahraga di saat Anda kekurangan tidur, alert atau kewaspadaan tubuh kita pun berbeda. Sensibilitas kita, bahkan ketanggapan kita dalam untuk bergerak pun pastinya berbeda. Itu mengapa disarankan cukupi tidur terlebih dahulu, barulah berolahraga. Jadi, ayo kita sama-sama seperti Pak Eko, kita ingin menua dengan sehat, kita gunakan teknologi laser sekarang juga. Saya mengajak Anda untuk take action sekarang juga menggunakan teknologi laser untuk bantu kendalikan hipertensi Anda, mencegah komplikasi, salah satunya adalah serangan jantung. Salah duanya stroke, ya bisa-bisa juga kena ginjal dan banyak penyakit berbahaya lainnya. Pemirsa, dokter laser adalah alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Terapi bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Digunakannya pada garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di sini, pergelangan tangan kiri Anda. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita semua. Seperti yang Pak Eko sudah lakukan, ibundanya 82 tahun juga melakukan hal yang sama. Hubungi kami di nomor yang tertera di layar saat ini. Inilah nomor resmi call center kami. Tim kami sudah siap untuk melayani Anda sampai Anda mendapatkan 1 atau 2 unit bahkan lebih teknologi laser ini. Ingat pemirsa, produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di Pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Go Healthy. Kami segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih bersama Go Healthy. Seru banget ya obrolan kami dari tadi, termasuk kasih informasi penting buat Anda. Dan kami masih ngomongin soal penggunaan teknologi laser sebagai pencegahan datangnya berbagai penyakit. Sebenarnya Bapak ini suka gaya hidup sehat? Suka sebenarnya Pak ya? Sangat. Iya, olahraganya masih ada. Masih. Tapi yang mesti dikoreksi juga masih banyak ya Pak? Ternyata. Makannya masih sembarangan. Iya. Jorok saya kalau makan. Apalagi kalau makan atau minum yang manis-manis, Bapak suka? Sangat. Kalau makan nasi gitu ya, jadi lebih lengkap kalau ada sesuatu yang manis gitu ya. Oke. Ya, terus harus dingin pula. Dan ada itu memang esnya. udah jadi kebiasaan ya, betul ya Ada Pak ya? kebiasaan Bapak? Udah jadi kebiasaan. Kenapa? Bapak suka minum teh kemasan itu ya Pak ya? Yang Oh, manis-manis? Sangat. Dan itu saya minum 3 sekaligus. Sekali minum 3 botol. Sehari minum berapa kali Pak? Ya makan siang. Makan siang. Hanya makan siang. Makan malam? Makan malam air putih dingin. Untungnya masih. Pokoknya harus dingin. Pak. Makan siang itu yang racun. Oke, Mbak. Bapak berarti familiar dengan yang namanya segala jenis gula, segala jenis yang manis, termasuk pemanis buatan. Bapak familiar ya? Familiar. Oke. Familiar, Tapi oke. tahukah Bapak, tahukah Anda pemirsa, bahwa pemanis buatan berisiko memicu kanker? Penjelasannya? Per 2023 bulan Juli WHO mengeluarkan pernyataan ini. Sebenarnya pemanis buatan itu ada banyak jenisnya nih pemirsa di rumah. Ada aspartam, ada sorbitol, masih banyak jenis yang lainnya. Kali ini yang akan saya fokuskan adalah khususnya aspartam. Aspartam ini adanya di mana sih? Bisa ada di mana-mana pemirsa di rumah. Ada di odol, ada di permen karet, ada di minuman yang manis yang dalam kemasan, minuman bersoda pun juga ada. Aspartam dikatakan beresiko untuk memicu terjadinya kanker hati. Nah, sebenarnya bukan berarti tidak boleh dikonsumsi sama sekali. Masih boleh, tapi jumlahnya diminimalisir atau bisa dibatasi. Ingat pemirsa di rumah, tetap kesehatan ini merupakan aset terpenting. Dan tentunya kita tadi sudah mendengar, makanan asin beresiko memicu kanker. Pemanis buatan juga beresiko memicu kanker. Jadi, resiko kanker pada hari ini itu semakin meningkat. Itu mengapa kita harus mencukupi kebutuhan antioksidan kita sehari-hari untuk menangkal dampak radikal bebas terhadap tubuh kita. Harusnya kita belajar dari kisahnya Pak Eko Prabowo hari ini. Beliau tampaknya sehat aja, aktif, produktif. Keluhannya di awal beliau cerita pusing itu tadi. Kenapa pusing? Karena kurang tidur. Terus ngapain pakai teknologi laser? Pencegahan, pemirsa. Karena beliau nggak mau kena stroke, nggak mau ada pemicu stroke, yaitu hipertensi. Begitu ya cerita Bapak. Karena Bapak melihat ada saudara yang mengalami
sakit stroke. Berawal juga dari ketakutan diri juga. Yang seumur-umuran saya ini yang saya takutkan tuh hanya stroke dan serangan jantung kan. Oke. Itu teman-teman saya juga sudah banyak yang pergi karena itu gitu. Saya punya ipar di Magelang sana yang kena stroke ringan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas dia kemudian menurun. Tangannya lumpuh satu, memorinya berkurang, tidak bisa mengenali saudara-saudaranya gitu ya. Nah itu jangan sampai saya seperti itu. Iya. Terus kemudian ibu saya yang kemudian mencoba untuk meringankan beban adik saya itu istrinya dia kan. Beliau belikan teknologi laser itu. Dia pakaikan. Nah pada suatu saat beliau akhirnya telepon ke saya bilang bahwa iparmu sekarang jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Coba kamu pulang ke Magelang, buktikan sendiri. Oke. Betul, yang tadinya dia itu tidak bisa mengenali siapa saya gitu ya, bisa bicara. Karena memorinya kan terganggu ya Pak tadi. Lancar bicaranya, memorinya kembali pulih, bisa jalan-jalan, Oh iya. mengantarkan saya ke sana kemari bahkan gitu. Jadi motoriknya pun pulih. Motoriknya Ada pulih. pemulihan, perkembangan. Iya, ibu bilang itu karena itu, Karena teknologi laser. karena teknologi laser. Saya karena masih skeptik ya, masih. Ya. Mungkin bukan itu, mungkin karena obat, Oke. mungkin karena sering ke dokter. Kamu cobalah. Saya bilang oke nanti saya beli. Tapi sampai Jakarta saya tetap tidak. Masih skeptis juga masih ya berarti skeptis ya? juga. Sampai pada suatu saat sudah setahun dari itu ibu datang, bilang sama saya, kamu mau ulang tahun, saya mau belikan sesuatu buat kamu. Waduh. Aduh. Beliau bawakan itu. Oh jadi dari Pakailah. ibu ini. Ini hadiah dari Dihadiahkan ibu. oleh ibu. Teknologi laser. Pakailah gitu. Buat ibu senang, ibu Iya. sudah tua. Wah. Oke. Ya, pengen lihat kamu sehat. Aduh. Terus. Hebat ya. Dan beliau tinggal di rumah saya mau 1 minggu di sini, pengen lihat kamu pakai. Nah. Saya pakai setiap hari menyenangkan ibu saya. Ya. Iya. Awalnya pengen pakai cuman buat bikin ibu senang. Betul. Tapi kemudian ya satu hal yang kemudian saya akui adalah bahwa saya kan senang riset ya, saya riset itu segala macam. Bu, saya tidak segera beli bukan karena saya nggak pengen seneng ibu, tapi saya tuh kalau ada barang bagus biasanya ada barang tiruan. Saya nggak pengen beli barang tiruan. Iya. Saya pengen tahu dulu yang asli yang mana. Oke. Itu alasan saya gitu. Oke. Ini asli nak, pakailah, pakai. Setelah saya pakai kemudian udah bertahun-tahun sekarang ya, manfaatnya muncul gitu. Itu yang Bapak tadi ceritakan. Yang saya ceritakan tadi, jadi Iya. memang saya kurang tidur dan kurang tidurnya saya itu sudah kronis ya, karena ya saya masih harus belajar, Iya. pulang dari kampus bisa malam itu juga harus bikin materi untuk besoknya lagi. Iya, iya. Dan saya kebetulan juga I.O. Mas, sering bikin konser, tahu sendiri sampai malam gitu ya. Ya. Berarti apa yang dilakukan oleh teknologi laser, dampaknya setelah Bapak pakai dapat menolong Bapak dalam kegiatan-kegiatan yang produktif tadi? Betul. Jadi berasa lebih fit. Ini kembali ke pernyataan tadi bilang kalau harus 7 jam per hari Malam. minimal. Tidurnya, betul. Nah saya jadi aneh nih Mas. Saya tidur cuma 4 jam. Saya kemudian membayar yang 3 jam itu di jam lain toh. Pakai itu tadi. Supaya lebih cepat tidur, laser saya tempelkan. Oke, kasih tepuk tangan dulu deh. Mantap. Ini Pak, saya kasih kesempatan Bapak bertanya jika ada hal yang masih mengganjal di hati. Dampak kurang tidur itu tanpa mengetahui konsekuensinya tadi. Buat seumuran saya ini 56 tahun, itu apa ya? Saya akan menjawab cuma sedikit Pak sebetulnya. Bapak dalam kondisi yang diuntungkan karena Bapak sudah berteman dengan teknologi laser. Karena sebetulnya tidak perlu sampai tahunan. Nanti ada cerita di mana tekanan darah mulai meningkat. Tanpa rasa apapun ya Pak. Nggak perlu pakai pusing loh Pak, gitu ya. Satu. Yang kedua, daya tahan tubuh menurun. Kalau Bapak punya gula Bapak bisa naik Pak tanpa Bapak sadari. Sebegitu banyaknya kualitas darah kemudian dikacaukan dengan tidur yang kurang. Tapi Bapak dalam posisi yang diuntungkan sekarang ini. Yang Bapak dapatkan sekarang adalah bantuan dari teknologi laser. Ya. Tapi tentunya kalau kita mengatakan jangan karena ada bantuan
yang harusnya dikerjakan tidak dikerjakan. Iya, cakep. Bijaksana. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Eko ini dapat mengoptimalkan kembali fungsi tubuh kita. Jadi ketika digunakan pada malam hari, maka produksi hormon melatonin dalam tubuhnya ini menjadi lebih optimal sehingga kualitas tidur menjadi lebih baik dan lebih mudah tidur. Itu mengapa Pak Eko jadinya lebih fresh, tidurnya jadi lebih mudah. Tetapi di saat bersamaan targetnya tuh adalah di darah dan pembuluh darah. Pembuluh darah menjadi lebih elastis, maka tekanan darah kita menjadi lebih stabil, bisa membantu mengendalikan tekanan darah maupun mencegah hipertensi. Selain itu yang dikerjakan adalah dia meningkatkan metabolisme tubuh kita, sehingga gula darah dan kolesterol yang numpuk di dalam pembuluh darah diubah menjadi energi, sehingga energinya meningkat, bisa digunakan untuk produktivitas kita sehari-hari, tetapi di saat bersamaan kadar gula darah dan kolesterol di dalam pembuluh darah kita menjadi lebih terkendali, dapat menjaga kesehatan jantung kita dan organ-organ vital kita lainnya. Ayo pemirsa di rumah jangan tunggu lama lagi, gunakan teknologi laser sekarang juga. Dan juga masyarakat Indonesia yang lain yang ingin berbagi sedikit cerita dengan Anda mengenai kualitas kesehatan yang meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Ini dia. Saya sering keluar keringat dingin, kemudian perut terasa mual, seperti mau muntah gitu. Setelah saya menggunakan teknologi laser itu, ternyata keluhan-keluhan itu sudah tidak ada lagi. Jadi saya juga jarang masuk angin, jarang lagi keluar keringat dingin. Jadi saya merasa bahwa sekarang ini keadaan saya lebih baik daripada sebelum saya menggunakan teknologi laser. Bulat sudah pemirsa, bulat semua cerita yang melengkapi menuju pada putusan Anda. Sebentar lagi pakai teknologi laser. Tunggu ya pemirsa, kasih kesempatan Pak Eko sebagai orang yang sudah menggunakan teknologi laser untuk mengajak Anda secara langsung dari pengalaman pribadinya. Silakan Pak, sampaikan pada pemirsa. Saya menghimbau bahkan menyarankan kepada rekan-rekan ya terutama yang seumuran saya gitu ya untuk mencoba menggunakan teknologi ini, dan kita sama-sama berharap bahwa kita bisa semakin baik kualitas hidupnya. Dan para pemirsa, apa yang tadi saya sampaikan itu semua benar adanya. Wow, terima kasih Pak Eko untuk ajakannya, sangat persuasif. Dan amin bagi doanya, kita semua bisa menua dengan sehat, tetap aktif dan produktif. Pemirsa, solusi demi solusi sudah kami berikan kepada Anda. Saatnya Anda take action sekarang dengan menggunakan teknologi laser. Namanya Dokter Laser, yang merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang saat ini punya hipertensi, kolesterol tinggi, dan diabetes. Maka dengan penggunaan secara rutin teknologi laser ini, kami berharap dan kami percaya Anda akan terbantu. Penyakit-penyakit tadi akan teratasi dan Anda pun akan tercegah dari komplikasi. Bagi yang masih muda, belum punya keluhan kesehatan apapun, lebih baik jika Anda menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal mencegah datangnya berbagai penyakit. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita semua. Ingat ya pemirsa, produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Kami tunggu telepon Anda di nomor telepon yang muncul di layar sekarang ini. Inilah nomor call center kami. Ya, Anda mau pesan lewat sini. Anda mau cerita lewat sini. Dan ketika Anda sudah memiliki 1 unit dokter laser, Anda boleh curhat kepada dokter kami. Siap memberikan layanan gratis untuk Anda. Pemirsa, di akhir dari episode kali ini, saya memohon Anda untuk menyempatkan waktu mengirimkan saran, kritikan, dan masukan untuk program kami di Go Healthy supaya kami bisa tetap berkembang untuk Anda. Saya Coki Sitohang bersama rekan-rekan bertugas ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda. Jaga kesehatan dan selalu produktif. Salam sehat.
TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.